sabar ya, pakai ini dulu. Terima kasih. Ya, mari silakan masuk. Ya. Silakan duduk. Baik. Oke, baik. Bagaimana? Posisi duduknya sudah nyaman? Sudah Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Kurnia Desi, bisa dipanggil Ibu Tin. Ibu berprofesi sebagai guru bimbingan konseling kurang lebih sudah 3 tahun ya. Kalau boleh Ibu tahu nama siapa? Nama lengkap saya Mama Sekalian Ibu Satu Teman saya biasa panggil saya dulu. Kedua bisa bilang Mas. Baik, kalau begitu Ibu panggil Ade saja ya, Ade Marista ya. Tadi dengan siapa di sini? Sendiri Ibu. Oh, sendiri, jalan kaki apa? Jalan kaki. Pasti rumahnya dekat tempat sini saja ya? Iya Ibu. Baik, begini Ade, sehubungan Ade datang ke sini, apakah ada sesuatu yang perlu kita bicarakan bersama? Begini Ibu, saya ingin menceritakan masalah saya Ibu, tapi saya agak sedikit malu untuk menceritakan ini. Oke, baik. Perlu ada yang mesti ketahui ya. Di sini ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan itu berarti kan berkaitan dengan rahasia ya. Rahasianya ada yang ada ceritakan kepada ibu. Jadi itu mungkin itu yang harus tahu ya. Jadi jangan malu. Oke, baik, kalau begitu bisa ada yang menceritakan masalahnya ada alami gitu. Baik Ibu, begini masalah saya itu saya suka boros Ibu, saya kurang mampu untuk memanajemen keuangan saya Ibu. Oh iya, ada yang masih kurang mampu memanajemen keuangan ya. Oke, sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, di sini kita melakukan kesepakatan waktu dulu ya. Jadi waktu kita 30 menit ke depan. Jadi Ibu harap 30 menit ini Ibu dan Ade bisa membantu untuk mencari jalan keluar ya, mencarikan solusi untuk Ade dari masalah Ade ini. Jadi mungkin Ade bisa menceritakan secara detail lagi permasalahan Ade tadi yang berkaitan dengan tidak bisa manajemen keuangan dengan baik. Jadi begini Ibu, saya kan tinggal di kos, jadi saya ini kurang bisa sekali memanajemen keuangan saya. Baik dimana ditambah lagi dulu waktu kecil saya selalu dimanjakan oleh orang tua saya Ibu. Jadi ketika saya di rumah saya selalu dimanjakan, kasih uang dan sebagainya. Jadi saya sangat boros. Apalagi ditambah lagi kalau teman-teman terpengaruh dari lingkungan teman-teman ada yang ingin ajak makan dan sebagainya Ibu. Jadi uang sebelum akhir bulan pasti jangan mungkin akhir bulan, mungkin 1 minggu sudah habis uangnya. Oh iya, berarti Ade ini nih kurang manajemen ya. Oke. Apakah orang tua Ade tahu kalau Ade ini boros dan tidak bisa manajemen uang? Saya rasa mereka tahu Ibu, tapi yang namanya orang tua kan pasti mereka tidak mau anaknya susah, melihat anaknya susah kata Ibu. Jadi mungkin mereka tahu. Mungkin kalau menurut Ibu, oke baik, Ibu juga memahami ya perasaan Ade Marista saat ini. Mungkin orang lain, mungkin yang sama masalahnya Ade Marista pasti akan melakukan hal yang sama dan merasakan hal yang sama ya. Iya Ibu, saya rasa seperti itu. Oh iya baik. Berarti pada dasarnya Ade Marista ini nih mudah terpengaruh dengan orang lainnya. Mudah terpengaruh misalnya Ade Marista punya kawan beli sesuatu begitu jajan, pasti Ade Marista akan ikut ya. Iya Ibu, karena pada dasarnya saya mudah terpengaruh dengan teman-teman Ibu. Jadi apapun yang baru pasti saya akan beli. Kalau boleh Ibu tahu, apa sih harapan Ade Marista pada saat kita konseling ini? Saya ingin merubah kebiasaan boros saya Ibu, dan saya mampu memanajemen keuangan saya dengan baik Ibu. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, perlu Ade Marista ketahui bahwa di sini Ibu hanya memfasilitasi dan kita sama-sama mencari jalan keluar ya. Jadi di sini hal-hal apa saja yang sudah Ade Marista lakukan untuk Ade Marista ini tidak bisa memanajemen keuangan. Mungkin hal sesuatu sebelum Ade Marista datang ke sini. Kalau menurut saya Ibu, bagaimana kalau misalnya saya ketika dapat kiriman dari orang tua, saya mengirimkan uang, ketika orang tua saya mengirimkan uang, mungkin saya langsung berpikir untuk membelikan sesuatu yang itu sesuai dengan kebutuhan saya, bukan keinginan saya. Oke, baik. Mungkin dari solusi yang Ade Marista lakukan tadi, apakah ada perubahan
Saya pernah melakukannya Ibu, tapi tidak ada perubahan karena ketika teman-teman saya mengajak saya untuk membeli sesuatu yang baru, apa keluaran-keluaran yang baru, pasti saya langsung membelinya Ibu tanpa berpikir panjang lagi Ibu. Dan saya lupa kebutuhan saya itu seperti apa. Oke, berarti di sini Ibu memahami berarti Ade Marista ini belum bisa membedakan yang mana yang namanya kebutuhan dan yang mana yang namanya keinginan. Jadi di sini Ibu mau menawarkan kepada Ade Marista bagaimana kalau kita buat daftar saja ya, daftar kebutuhan dan daftar keinginan Ade Marista. Oke baik, dari pertama kita buat dulu ya daftar dari kebutuhan ya. Iya Ibu. Dari kebutuhan kosnya Ade Marista apa saja? Beras Ibu, beras, sabun, rinso, Ya. dan pulsa untuk kuliah Ibu. Apalagi? Mungkin ini Kebutuhan pribadi ya salah satu ya. Iya Ibu, kebutuhan pribadi. Ya. Terus kalau dari kampus, kebutuhan kampus misalnya apa? Buku Ibu, Buku. fotokopian, dan tugas-tugas yang lain yang harus di-print Ibu. Tugas harus diprint ya. Dari keinginan, Makanan, makanan sembilan ya. Iya Bu. Ya. Apalagi? Ya seperti bakso, salome dan lain-lain Ibu. Jadi di sini Ade Marista sudah tahu ya yang mana kebutuhan dan mana keinginan. Jadi saran Ibu dari Ade kan Ade Marista sudah mengetahui mana kebutuhan mana keinginan. Jadi sebelum Ade Marista melakukan untuk keinginan Ade Marista ya sudah ambil kebutuhan dulu, misalnya kebutuhan kos, kebutuhan kampus, karena Ibu pasti tahu dan memahami kalau kita ini sama-sama perantau ya. Jadi ya biasakan saja untuk memenuhi kebutuhan dulu daripada keinginan ya. Baik itu. Oke, dari permasalahan Ade tadi dan kita sudah menemukan solusinya, minta Ade Marista untuk membuatkan suatu kesimpulan dari permasalahan Ade sampai dengan kita menemukan solusi. Baik Ibu, dari permasalahan tadi, kalau permasalahan saya itu saya boros dan kurang memanajemen keuangan. Nah, jadi di mana-mana saya selalu mendahulukan keinginan saya dibandingkan kebutuhan. Dan di mana saya di sini juga saya belum bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Tapi tadi ketika Ibu dan saya sama-sama mencari solusi dan Ibu menjelaskan apa itu kebutuhan dan keinginan secara terperinci ke saya, jadi saya sudah bisa mengerti. Oke, baik ya, bagus sekali ya. Oke. Oke baik, bagus sekali ya Ade Lulu sudah menyimpulkan dari permasalahan Ade, terus kita sama-sama mencari jalan keluar. Jadi di sini Ibu mau tanya kepada Ade Lulu dulu, bagaimana sih perasaan Ade Lulu setelah menemukan solusi ini? Saya senang Ibu karena nanti ketika saya keluar dari ruang konseling ini saya bisa menerapkannya dan saya bisa mudah-mudahan saya bisa saya dan saya tidak boros lagi dan tidak cepat terpengaruh oleh lingkungan sekitar saya. Oke ya. Jadi di sini itu pada dasarnya Ade Lulu secara teknis bagaimana Ade Lulu bisa memanajemen keuangan, bagaimana Ade Lulu tidak terpengaruh dengan teman-teman Ade Lulu ya. Baik, Ibu rasa waktu kita sudah 30 menit, jadi kita akhiri dulu proses konseling kita pada hari ini. Jadi misalnya kalau Ade Lulu masih ragu dengan maksudnya kalau Ade Lulu belum ada perubahan tentang solusi hari ini, bisa datang lagi ke sini ya. Oke baik, terima kasih atas partisipasinya. Ya, Ibu dulu ya, pakai sanitizer dulu ya. Terima kasih banyak. Ya, mari Ibu keluar. Mari Ibu. Ya.